Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa dan perancangan perangkat lunak. Makalah ini disusun oleh 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Faisal dengan NIM 1220408. Lalu berikutnya ada Muhammad Alim Husin dengan NIM 1220409. Dan yang terakhir ada Restu Prayoga dengan NIM 1220419. Baiklah, kita akan langsung masuk pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada subbab 1.1 adalah latar belakang. Bank sampah mengambil peran yang cukup menjanjikan dalam upaya pengendalian peningkatan jumlah sampah. Dengan adanya bank sampah, berbagai pihak diuntungkan, salah satunya adalah pengepul. Berbagai sampah kering yang merupakan bahan baku utama kerajinan daur ulang bisa didapatkan oleh pengepul dari sampah yang telah disetor masyarakat pada bank sampah. Namun proses ini menjadi tidak efisien karena pengepul harus mendatangi bank sampah untuk mendapatkan rincian stok dari sampah yang ingin dibelinya. Dari kendala tersebut, perancangan sistem informasi e-marketplace bank sampah berbasis web selanjutnya akan mengakomodasi bank sampah dan pengepul dalam proses transaksi, update stok secara real time, juga pemesanan dan proses tawar-menawar harga. Pengepul juga dimudahkan karena cukup dengan mengakses website. Pengepul dapat melihat ketersediaan stok yang dibutuhkan tanpa harus mendatangi bank sampah. Mereka sekaligus dapat melihat kondisi barang dari layout gambar stok yang ditampilkan. Website ini juga menjadi peluang dan bank sampah untuk mendapatkan akses kepada pengepul secara lebih luas sehingga perolehan laba dapat ditingkatkan. Lalu berikutnya pada subbab 1.2 ada identifikasi masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat diidentifikasikan sebuah masalah, yaitu yang pertama, pencatatan data nasabah pada buku tabungan bank sampah. Dalam proses pencarian kembali data nasabah membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua ada transaksi pada bank sampah kurang efisien karena menggunakan cara manual dalam menghitung transaksi nasabah bank sampah tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu banyak menggunakan kertas dalam pencatatan dan transaksi sehingga membutuhkan biaya lebih pada operasional bank sampah tersebut. Lalu subbab 1.3 ada batasan masalah. Definisi dari batasan masalah adalah untuk menghindari adanya masalah penyimpangan dan perluasan subjek untuk memfasilitasi penelitian lebih fokus dan lebih mudah untuk berdiskusi agar akan mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ruang lingkup masalah dibatasi sebagai berikut. Yang pertama, lingkup dari penggunaan aplikasi ini hanya terbatas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan. Yang kedua, sistem yang dibangun diperuntukkan untuk pengelola sebagai administrator dan nasabah sebagai user. Yang ketiga, sistem aplikasi yang dirancang ini berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, JavaScript, dan MariaDB sebagai database. Dan yang terakhir, nomor 4, Bootstrap dan CSS digunakan untuk membuat interface dari aplikasi di atas. Dan subbab 1.4 ada tujuan. Tujuan dari perancangan ini adalah membuat sistem pengelolaan transaksi bank sampah berbasis web pada kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan. Analisa sistem yang sedang berjalan. Di sini ada activity diagram sistem yang sedang berjalan. Pada prosedur yang sedang berjalan, proses yang terjadi sebagian ditangani oleh petugas dan sebagian lagi ditangani oleh sistem, mulai dari penimbangan, pencatatan hingga pencetakan. Proses dimulai dari nasabah menyerahkan sampah kepada petugas. Lalu petugas memilah sampah berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Kemudian, setelah dipilah-pilah sampah tersebut ditimbang untuk menentukan beratnya. Setelah petugas menimbang sampah, berikutnya petugas menginputkan data-data mengenai sampah tersebut mulai dari identitas penyetor, berat sampah, dan kategori sampah ke sistem. Lalu sistem menyimpan data-data yang telah diinput tadi lalu mengolahnya menjadi data yang matang dan telah dikonversi menjadi data nominal uang. Setelah itu sistem memperbarui data tabungan nasabah tersebut dan petugas melakukan pencetakan struk transaksi. Kemudian sistem mencetakkan, lalu terakhir petugas memberikan bukti struk tersebut kepada nasabah. Analisa kebutuhan perangkat lunak. Ada beberapa kebutuhan perangkat lunak, yaitu sebuah sistem operasi. Yang kedua, web server. Yang ketiga ada kode editor.
Perancangan prosedur yang sedang diusulkan. A. Pemodelan proses sistem informasi bank sampah berbasis web pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan menggunakan use case diagram, yaitu sebagai berikut. Di sini ada petugas, nasabah, dan kepala dinas. Petugas fungsinya dapat mengolah data nasabah, mengolah data-data sampah, cek saldo, melihat riwayat transaksi, dan membuat laporan. Sedangkan nasabah dapat melakukan pendaftaran, dapat melihat saldo, lalu melihat riwayat transaksi. Sedangkan untuk kepala dinas, ini hanya menerima laporan dari petugas. Sebelum semua ini bisa dilakukan, masing-masing petugas atau nasabah harus melakukan login terlebih dahulu. B. Pemodelan proses sistem informasi bank sampah berbasis web pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan menggunakan activity diagram, yaitu sebagai berikut. 1. Activity diagram untuk pendaftaran. Yang pertama, nasabah masuk ke halaman pendaftaran. Setelah masuk ke halaman pendaftaran, nasabah mengisi formulir pendaftaran, lalu sistem akan melakukan validasi data. Apabila data yang dimasukkan sudah lengkap, maka dia akan langsung menyimpan ke database. Apabila belum lengkap, maka dia akan kembali lagi ke formulir. Setelah lengkap, lalu disimpan ke dalam database. Lalu setelah itu berhasil membuat akun. Yang kedua ada activity diagram login. Yang pertama, petugas atau nasabah membuka halaman login, lalu itu mengisi formulir untuk login. Setelah diisi, sistem akan melakukan validasi data. Apabila username dan password yang diberikan sesuai, maka akan masuk ke halaman beranda. Apabila tidak, dia akan kembali ke halaman formulir login. Yang ketiga ada activity diagram mengolah data nasabah. Yang pertama, petugas masuk ke halaman petugas, lalu sistem akan menampilkan data-data nasabah. Setelah itu, petugas dapat melihat data-data nasabah dari halaman tersebut. Lalu, petugas dapat mengolah data berupa input data nasabah, ubah data nasabah, ada hapus data nasabah. Setelah itu, menyimpan data. Yang keempat ada activity diagram mengolah data sampah. Yang pertama, petugas akan menerima sampah dari nasabah yang telah di store. Lalu setelah menerima sampah, petugas akan memilah-milah sampah sesuai kategori yang telah ada. Lalu setelah dipilah sesuai kategori, petugas akan menimbang sampah. Setelah ditimbang, lalu petugas akan menginputkan data-data yang tadi. Setelah itu, sistem akan menyimpan data-data yang baru diinput, lalu melakukan perhitungan sampah. Setelah semua selesai, sistem akan memperbarui data dari rekening nasabah. Yang kelima ada activity diagram cek saldo. Yang pertama, petugas masuk ke halaman petugas, lalu pilih menu saldo. Sistem akan menampilkan data-data nasabah. Lalu sistem akan menampilkan data pemasukan dan pengeluaran saldo. Petugas dapat melihat data-data saldo nasabah. Setelah itu selesai.
Yang keenam ada activity diagram cek saldo nasabah. Pertama, nasabah masuk ke halaman nasabah, lalu nasabah memilih menu saldo. Setelah itu sistem akan menampilkan nominal saldo. Nasabah dapat melihat saldo. Yang ketujuh ada activity diagram riwayat transaksi. Petugas akan masuk ke halaman petugas, lalu sistem akan menampilkan sub-sub menu yang ada. Setelah itu petugas akan memilih menu riwayat transaksi. Setelah memilih menu riwayat transaksi, lalu akan muncul data-data nasabah. Lalu pilih data nasabah yang akan dipilih. Sistem akan menampilkan riwayat transaksi nasabah. Lalu petugas dapat melihat riwayat transaksi. Yang ke-8 ada activity diagram transaksi nasabah. Yang pertama, nasabah masuk ke halaman nasabah, lalu sistem akan menampilkan riwayat transaksi. Nasabah pilih menu riwayat transaksi, lalu nasabah dapat melihat riwayat transaksi. Yang 9 ada diagram laporan. Yang pertama, petugas masuk ke halaman petugas, lalu sistem akan menampilkan sub-sub menu. Setelah itu petugas akan memilih menu laporan. Habis itu sistem akan menampilkan rekapitulasi data, lalu petugas dapat melihat data laporan. Setelah itu petugas akan mencetak laporan tersebut lalu memberikannya kepada kepala dinas. C. Pemodelan proses sistem informasi bank sampah berbasis web pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan menggunakan kelas diagram, yaitu sebagai berikut. Di sini ada petugas, nasabah, dan kepala dinas. Petugas ada ID petugas, nama, jenis kelamin, dan alamat. Fungsi-fungsi dari petugas tersebut adalah dapat input data nasabah, update data nasabah, hapus data nasabah, lalu input data sampah, update data sampah, hapus data sampah, dapat cek saldo dan riwayat transaksi. Sedangkan nasabah ada ID nasabah, nama, jenis kelamin, alamat, agama, dan nomor HP. Fungsi yang dapat dilakukan nasabah yaitu cek saldo, penarikan saldo, penyetoran sampah, dan melihat riwayat transaksi. Lalu ada kepala dinas. Kepala dinas ada ID, nama, jenis kelamin, dan alamat. Fungsional kepala dinas hanya menerima laporan dari petugas. D. Pemodelan proses sistem informasi bank berbasis web pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan menggunakan sequence diagram, yaitu sebagai berikut. Di sini ada petugas, ada user interface, setoran sampah, ada proses setor sampah dan setoran sampah. Yang pertama, petugas memilih menu setoran sampah. Lalu user interface menampilkan halaman setoran sampah. Yang kedua, petugas menekan tombol sampah, lalu user interface akan menampilkan formulir tambah. Yang ketiga, dapat memilih nasabah, lalu user interface akan menampilkan data-data nasabah. Yang keempat, memilih jenis sampah. User interface akan menampilkan data-data sampah. Yang kelima, memasukkan data setoran, lalu menekan tombol simpan. Lalu akan diproses oleh setoran sampah, lalu disimpan kepada setoran sampah. Lalu setoran sampah memberikan pesan lagi berhasil tambah data setoran. Yang ke-8, menekan tombol. Yang ke-7, memilih data yang akan dihapus. Baik, selanjutnya adalah perancangan aplikasi.
Berikut halaman register. Terdiri dari nama, email, username, password, dan confirm password. Selanjutnya, setelah kita register, masuk ke halaman login data nasabah. Berikut login data nasabah. Setelah kita login, kita bisa memilih jenis sampah dan harga. List harga dari jenis sampah yang kita pilih. Selanjutnya, halaman transaksi. Halaman transaksinya terdiri dari kode sampah, nama sampah, jenis sampah, harga, jumlah sampah yang dipilih, sama tanggal. Selanjutnya, halaman beranda. Halaman beranda terdiri dari deskripsi bank sampah, penjelasan tentang bank sampah itu sendiri. Selanjutnya ada struktur transaksi yang kita telah inputkan di sini tadi. Dia akan menampilkan di beranda. Itu terdiri dari kode sampah, nama sampah, jenis sampah, harga, jumlah, dan tanggal. Ya, transaksinya itu tanggal kita transaksi. Baik, terakhir yaitu kesimpulan. Penggunaan sistem informasi ini dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu sistem informasi bank sampah berbasis web ini dapat mengakomodasi proses transaksi antara bank sampah dan para penggunanya. Dengan adanya sistem ini, ruangan interaksi antar bank sampah nasabah dapat lebih luas karena sistem berbasis web yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Adanya kemungkinan memperluas jaringan bank sampah ini dengan cara nasabah di luar dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan. Selanjutnya itu saran. Ada beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut atas sistem yang dibangun, yaitu satu, pengembangan selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile. Dalam kata lain yaitu handphone. 2, menambahkan fitur chatting yang mampu memudahkan nasabah berkomunikasi dengan petugas melalui web dan memperluas jangkauan pengguna aplikasi untuk masyarakat umum. Itu saja dari penjelasan sistem bank sampah yang kami rancang. Selanjutnya, demikian atas penjelasan yang kami berikan. Terkurang terlebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.